Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padepokan gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujugan, dan diberi bimbingan dan berkah setiap langkah hidupnya. Tidak lupa selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang sedang punya masalah dalam kehidupan, semoga ditolong oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan semoga diberi kepahaman dan hidayah atas semua masalah yang dialami kita. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, saat ini kita melihat bukan hanya pemberitaan di media sosial, tapi juga pernah saya lihat sendiri, yaitu keadaan di Nusantara sekarang ini banyak banjir yang melanda. Di antaranya ada air laut yang meluap ke arah daratan yang sering kita kenal istilah rob. Kemudian juga curah hujan yang tinggi sehingga daerah-daerah yang semula hampir tidak terjadi banjir dan sekarang ini juga tertimpa banjir. Entah di banjir yang sifatnya melintas atau apa, kurang tahu, tapi kadang-kadang juga timbul tanya, seumur-umur baru kali ini daerah ini kena banjir. Silakan disimak, itu sekarang ramai di sosial dan juga mungkin di antara penonton juga mengalami di sekitar Anda. Secara ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia mungkin bisa dipelajari, itu karena efek curah hujan tinggi atau apa, saya kurang tahu. Tapi kali ini kami mohon izin untuk menguak sisi goibnya. Apa pesan apa yang tersirat di antara terjadinya banyak air yang sekarang memenuhi daratan yang ada di Nusantara ini. Terlebih-lebih yaitu air laut yang naik ke darat yang sering kita kenal sebagai banjir rob. Mohon doanya mudah diberi kelancaran dan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil selaku manusia yang hidup di muka bumi ini. Kali ini saya temani mediator saya, Mang Ucup. Mungkin netizen bertanya, yang lain pada kemana? Ya, ada tugas tersendiri yang gampang dihubungi adalah Mang Ucup. Suatu saat Mang Ucup juga sudah dihubungi nanti, ada tugas khusus misalnya. Tugas siapa? Ngomong anak misalnya. Selamat Mang Ucup. Alhamdulillah. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Mang Ucup? Nggih. Hormati motor tua. Itu kok hanya raiso. Tapi namanya seni kan? Nggih, Pak. Bisa mereka sampean ya. Langsung dipagari, bismillah, bantu, bismillah ya Allah. Assalamualaikum. Goib yang tahu mengenai keadaan sekarang ini banyak banjir terjadi di Nusantara. Air laut naik ke daratan yaitu sebagai rob, kemudian curah hujan tinggi sehingga daerah-daerah yang semula tidak ada banjir sekarang ini sudah ada banjir. Saya mohon dengan izin beliau ketarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk, tubuh itu kuasai, masuk makin dalam, makin kuat, yang mengganggu hancur otomatis. Jadi yang menguasai betul yang dimaksud tadi. Wallah, silakan. Tambah kuat kuasai tubuh ini. Sesuaikan dengan tubuh yang dimasuki. Bisa bicara manusia. Wallah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya bicara bahasa manusia. Yang mengganggu langsung dirantai, langsung wallah. Kuat kuasai. Tambah kuat dikuasai tubuh ini. Energi, bentuk, dan bahasa sesuaikan dengan tubuh yang ada masuki.
Yang niat mengganggu, yang niat menghalangi otomatis dirantai. Bahasa apa? Bangsa apa? Full kuasai, tambah kuat. Kenapa lambat masih tubuh ini? Kenapa lambat? Bisa bicara bahasa manusia, Allah yang mengecil, sedangkan tubuh ini. Dah, santai aja. Duduk yang manis. Apa? Tanya itu malah apa, soalnya marah-marah. Golongan apa kamu? Bukan urusan kamu. Ditanyai kok. Kalau tidak mau ngaku ya silakan mas, salah diajar Allah. Tinggal ngepi udut aja sudah. Golongan apa? Apa urusan kamu? Ya, aku tanya kamu jawab. Bukan matamu. Saya pun juga memiliki keilmuan. Tidak usah mengganggu urusan saya. Ya, sekarang ilmu itu disimpan dulu Allah. Aku mau bicara aja, dialog. Taruh setamu. Taruh setamu. Taruh setamu. Tidak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Harus apa itu? Coba lihat saja. Aku nggak bisa melihat. Kok mau jadi terong itu? Lentur terong itu, lembek itu terong itu. Nggak lihat itu? Jadi terong itu gimana itu? Lucu itu. Tidak. Jadi terong, udah duduk manis sini. Kamu dari mana? Sebuah pantai. Ya duduklah, santai. Kok bisa ke sini tapi gimana ceritanya? Bukan urusan saya. Kalau dia nggak mau ngomong, langsung diikat aja gua, langsung diikat. Makin kuat kamu ngelawan, semakin terikat kamu. Sallallahu ala Muhammad, 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 ikat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Duduk yang manis. Duduk yang manis. Ini bagus. Kita dialog aja. Duduk yang manis, kita dialog aja. Daripada kamu sakitin nanti, percuma. Tidak ada untungnya. Kenapa gak ada untung? Kamu juga cari untung. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Tambah dikit kamu nanti. Kamu golongan apa? Saya dari bangsa iblis. Oh, bangsa iblis. Tadi dari mana tadi? Tadi dari mana? Sana mana? Sana mana? Sebuah pantai. Pantai mana? Pantai itu kan panjang. Pantai utara. Pantai utara tuh hanya panjang juga. Apa urusan kamu? Ditanyai kok.
Dari pantai situ, pantai sebelah mana? Berjalur ke selatan. Oh, berarti luas sekali kalau begitu. Pantai kamu? Kosan kamu? Ya, Oh, lah kok bisa masuk tempat saya ini? Kayak apa ceritanya? tidak mau bercerita. Masih ngeyel? Masih ngeyel? Hajar. Mabuk kamu ya? Bismillah. Jadi apa ceritanya tadi? Mbak Iblis. Apa kamu yang tanyakan saja? Ya tadi kok bisa masuk tubuh ini kenapa? Bagaimana ceritanya? Hah? Tidak mau. Kenapa? Tugasmu apa di sini? Ngobrak-ngabrik tempat ini. Ya coba aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kamu tuh siapa nyuruh sini kamu? Nanti tembus kamu. Berapa lapis kamu tembus sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita diceritanya? Bagaimana cerita tadi? Ceritanya bisa ke sini. Ada. Ada apa? Ada apa? Panggil saya. Yang manggil kamu. Terus panggil sini terus disuruh apa? Di sini. Terserah saya. Disuruh apa kamu sini? Disuruh apa? Aku tahu yang kamu laksanakan. Sekarang keluarkan semua yang kamu ambil, sallallahu. Keluarkan semua. Jangan ngurusi. Keluarkan semua yang kamu ambil dari saya. Keluarkan semua. Tugas saya. Apa? Tugasmu apa di sini tadi? Ya, gua ambil keluarkan semua. Tidak mau. Anak kamu itu jadi panas, sallallahu alaihi wasallam. Sang yang nur cahaya nirwana. Kamu sekarang makin lemah, sallallahu. Makin lawan makin lemah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang kau punya masih dirantai, cabut berapa jumlah sallallahu. Sallallahu. Keluarkan semua. Sallallahu. Makin lemah kamu. Saya pun juga memiliki ilmu. Sallallahu. Bukan hanya kamu saja. Saya nggak punya ilmu. Ini semua dengan izin Sang Yang Nur Sanirwana sekarang. Keluarkan semua. Kamu jawab pertanyaan saya. Kamu disuruh apa dari sini? Disuruh apa? Disuruh apa? Bicara. Bicara tos? Tetapi Apa? saya pun juga mempunyai kewenangan. Menangan apa? Menangan apa? Semakin kamu lama semakin lemah. Saling menyerang antara kalian sendiri. Sallallahu. Buka matamu, Allah. Kamu disuruh apa tadi? Bicara apa? Apa yang kamu tanyakan? Aku tanya, di mana kesan kamu? Saya sudah menjawab tadi. Di mana itu? Pantai utara sampai ke selatan. Wis, kamu si iblis. Iya. Kamu bisa nggak cerita? Kamu iblis. Itu dari apa aja iblis itu? Terbuat dari apa aja? Banyak. Ceritakan kalau banyak itu. Banyak ngak itu. Binatang itu, Apa? Apa kamu mengatakan seperti itu? Ya mana ceritakan, dari golongan apa iblis terjadi itu? Ayo, kalau kamu iblis, kalau kamu pintar, Itu hal mudah. ceritakan dong. Dari Ayo. turunnya sana
dari api neraka sana. Nah terus? Langsung turun menurun sampai hubungan antara iblis menjadi satu. Terus? Lalu ulah manusia. Ini yang menarik. Ulah manusia kok bisa dijepit kayak apa ceritanya itu? Karena ulah manusia yang penuh dosa itu dicipta oleh kami yang selalu berbuat maksiat. Kalau iblis terbuat api neraka, mungkin banyak orang paham. Iblis terbuat karena hubungan antara iblis mohon paham. Ini kok dari manusia kok iblis kayak apa ceritanya itu? Mbak, bos, tentang bahasa kamu ya, tua kelihatannya kamu. Gimana? Karena manusia penuh dosa dan kemaksiatnya. Dari situ golongan kami tercipta. Kalau aku orang bodoh, kalau orang maksiat itu hanya berbuat zina, mabuk, berjudi, mencuri, membunuh itu ya buat maksiat. Kalau versi kamu gimana maksudnya manusia? Bukan hanya itu saja. Ya, ceritakan dong. Menyekutukan Tuhannya pun juga bisa tercipta golongan kami. Menunjukkan Tuhan. Apa ceritanya yang kamu tahu? Gimana caranya itu menunjukkan Tuhan ceritanya? Ya? Dia hanya tidak langsung berharap kepada Tuhannya. Ya terus? Tetapi melainkan berharap kepada sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya. Benar juga kamu ya. Terus tugas kamu apa selama kerjaanmu di pantai-pantai itu? Apa kerjaan kamu? Ya mengatur semuanya. Mengatur apa? Mengatur entah manusianya datang dengan sendirinya ke tempat saya. Nah terus? Atau menenggelamkan sebuah manusia. Dan buat air laut yang semakin bergelombang. Ini yang menarik. Nama sampean siapa biar aku tetap milih sampean? Apa? Tidak usah bertanya-tanya nama saya. Ya lalu tak panggil siapa? Nanti kau marah pula gak dipanggil gak dihormati. Yo. Kalau gak dipanggil namanya nanti marah pula. Kalau tahu nama kan panggil Akram, mungkin Mbah siapa gitu kan. Kalau orang yang datang ke tempat kamu sering manggil apa? Tidak. Kenapa? Malu. Apa kamu dibohong? Bukan asli kamu berarti ini. Kamu palsu ini. Buat apa? Menjelaskan sebuah identitas saya. Ya enggak apa-apa dong, biar enak manggil aja saya. Panggil yang kamu mau saja. Panggil Mbah siapa ini? Sering dikenal sebagai nama siapa sampean? Saya. Mbah Sukma. Oh, Mbah Sukma. Berapa umur sampean Mbah Sukma? Kamu dikasih tahu. Malah melebihi. Ya kan biar enak manggilnya Mbah atau Om atau Mas gitu loh. Ini ditanya kok juga jawab pertanyaan saya toh Mbah. Saya sudah lama sekali. Lama sekali. Terus tercipta dari apa Mbah Sukma jenengan? Hubungan antara iblis. Oh, berarti hubungan antara iblis berarti iblis kalau begitu Mbah Sukma ya. Udah lama sekali. Terus kerjaan kamu selama ini menguasai kerajaan dari utara sampai kerjaanmu apa aja Mbah Sukma? Selama ini loh. Tidak. Apa? Tidak mau. Kenapa? Secara khusus yang kamu laksanakan selama ini apa? Di kerajaan kamu sehingga banyak orang datang ke situ. Memberikan sesuatu. Memberi sesuatu. Rokok kah? Atau apakah? Mbah? Buat apa barang-barang seperti itu? Nah iya, aku tanya jelaskan dong. Saya nggak tahu, Mbah. Entah kekayaan, entah keilmuan, atau beragam ya keinginan manusianya. Oh. Itu tergantung manusianya sendiri. Oh,
Jadi banyak manusia datang ke tempat Mbah Sukma, minta kekayaan, minta keilmuan gitu. Tapi kalau nggak salah mereka minta sama Allah katanya, Mbah, sama Tuhan. Lah ngapain datang di tempat saya? Lah mana aku tahu? Kan Mbah yang tahu. Kalau dia memiliki Tuhan, Hmm. pasti meminta Tuhan yang ke sana, bukan ke tempat saya. Gitu ya Mbah. Pintar juga sampean Mbah ya. Karena Mbah udah lama di tempat itu, menguasai ke usia. Bagaimana cara-cara manusia datang ke situ untuk minta apa yang mereka inginkan? Coba ceritakan Mbah, secara bentuk manusianya. Mungkin ada yang bertapakah, ada yang ngasih sesajen kah? Mbah ceritakan, atau berdoa di situ? Entah mengalami kesulitan di dalam hidupnya, Ya terus. memiliki tanggungan yang besar dalam hidupnya. Dan dari situ, golongan fasik di dalam diri aliran darah itu, dia selalu membisiki untuk melakukan itu semuanya. Dan dari situ, ada melalui pertapaan di tempat yang sangat sakral, Terus? atau memberikan sesaji di dasar lautan. Itu yang Mbak lihat. Kalau bentuk dunia nyata manusia kayak apa yang terjadi perbuatan mereka? Dia datang banget bertapa, terus ngasih saji lautan. Terus kalau di manusia apa namanya diantaranya? Disebut apa oleh mereka sebagai manusia, Mbak? Untuk mengharapkan sesuatu dari golongan kami. Oh, tapi kata mereka kan biasanya ke Tuhan itu mintanya itu. Itu semuanya, kalau dia memiliki iman dan keyakinan, dia tidak akan ke tempat saya. Cobaan-cobaan atau bala yang menimpa dirinya, itu konsekuensi kalau manusia sudah melampaui batas. Oke, terima kasih Mbak Sukma, selama ini sampean melayani, mengabulkan orang-orang macam begitu. Yang cuma saya kan gini Mbak, versi manusia yang ke tempat Anda kan mesti juga dia membawa ke Tuhan katanya. Cuma dengan cara seperti ini mungkin dia bertapa atau melarung sesaji di situ. Tapi kan ke Tuhan dia mintanya. Lalu bisa Mbah yang ngabulkan kayak apa ceritanya itu? Apa dia melakukan kewajiban ketika bertapa? Kewajiban umat pada umumnya. Mana aku tahu? Kan Mbah yang bilang, lihat. Dia hanya bersemedi di tepian, mengheningkan di dalam dirinya. Dan dari situ, dia tidak melakukan ibadah kepada Tuhannya. Gitu, ya sudah. Sekarang Mbah udah cerita jadi diri Mbah selama ini seperti itu. Maaf ini Mbah Sukma, di tempat Anda ini udah masuk ke arah pesugihan atau sudah baru di bawahnya? Mengarah pesugihan. Sudah ke pesugihan apa mengarah pesugihan? Sudah pesugihan. Udah pesugihan. Terus selama ini yang Mbah lihat ya, yang di tempat Mbah sampean yang kamu lakukan ya, itu cara yang paling mudah Mbah kabulkan yang cara apa? Golongan kami itu mudah sekali untuk mengabulkan apapun itu. Karena golongan kami pun dibekali sebuah keilmuan. Oh, gitu ya Mbah ya. Cuma caranya bebas. Mengambil saripati, entah emas, entah uang. Kenapa kok marah-marah terus itu? Udah sama marah-marah lah. Kita dialog aja kok. Kenapa? Tidak suka. Udah bilang nggak suka. Sudah dialog aja kok. Toh ini Mbah, akhir-akhir ini saya ingin tahu banyaknya air yang naik ke daratan. Bahkan air laut juga sekarang banyak ke daratan. Rob itu banjir itu. Aku mohon pada dan izin Sang Hyang Darwana, Mbah yang datang ke sini. Apa yang Mbah menceritakan masalah jadi banyak air sekarang di Nusantara ini naik daratan?
bahkan air laut pun tumpah daratan. Apa yang Mbah ceritakan? Untuk menyadarkan manusia. Hmm? Itu tujuannya dari sananya. Tujuan dari mana? Sananya. Dari sana. Sana mana itu maksudnya? Dari siapa? Dari atas ke atas sana. Siapa? Hah? Dia memiliki alam semesta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tahu juga itu bahaya. Emang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata kejadian ini untuk beri peringatan pada manusia. Nah, kalau versi golongan Mbah Sukma apa ini kejadian ini? Ya malah senang golongan kami. Apa? Malah senang untuk membuat air bah yang sangat tinggi. Terus? Untuk menenggelamkan ini semuanya. Dan dari situ manusia-manusia bahkan Roh Sukmanya bisa dalam genggaman saya. Entah bencana, banjir, entah puting beliung, entah wabah-wabah yang akan terkena itu semuanya. Wih, terus? Itu golongan kami yang lebih suka. Kalau kamu suka, aku bisa suka kenapa? Karena golongan kami bisa mengambil di bagian situ yang paling inti. Kamu mengambil bagian yang paling inti, maksudnya bagian apa itu, Mbah? Roh manusia, Oh. bahkan sukmanya. Mengambil opah roh manusia. Iya. Adanya apa banjir-banjir ini itu Mbah malah seneng karena mengambil opah gitu ya. Toh kira-kira manusia-manusia macam mana yang bisa kamu ambil? Apa semua manusia kamu bisa kamu ambil itu? Ceritakan, Mbah. Itu tergantung manusianya. Ah ya bener kalau ngomong. Ketika bala bencana sudah datang ke situ, tempat itu, tergantung manusia sendiri mempunyai keimanan atau tidaknya itu. Kalau dia ketidakterimaan atas itu semuanya, itu bisa mengakibatkan fatal. Karena itu semuanya sudah tahap ujian atau ajab bagi manusianya sendiri yang sudah ketampar bala itu. Jadi merupakan ajab bagi orang-orang yang pernah kamu bantu begitu? Bukan hanya saya bantu saja. Bagaimana? Tergantung manusianya. Semakin keyakinan itu tumbuh di dalam hatinya sampai ke dalam, kalau dia percaya adanya Tuhan, kondok dan kodarnya itu. Terus ini posisi golongan Mbah Sukma terhadap kejadiannya nyata manusia ini banjir, air tumpah ke darat, itu posisinya sebagai apa? Itu bekerjakah atau memang itu cara Anda untuk mengambil opah? Dan kami, saya itu bukan rendahan. Saya tahu kamu tinggi sekali. Hanya pasukan-pasukan saya yang memberikan saya suruh untuk bertugas masing-masing. Ya pasukan Mbah sebagai apa posisinya jadi masalah ini? Untuk memberikan entah itu penyakit, supaya dari situ dia tidak mengandalkan Tuhannya, tetapi mengandalkan sistem yang dibuat oleh manusia. Gue ini lagi jago sekali ini. Maksudmu, maksud aku ini bagaimana saya banyak bertanya lebih tinggi sampean, Mbah. Pada suka sampean ya? Pasti tinggi. Sudah, tidak usah bertanya-tanya lagi. Iya, makanya itu biar aku jelas. Terus adanya air bah ini ya bekerja golongan apa itu, Mbah? Kalau bohong potong-potong kamu nanti. Golongan kami yang bertugas. Ya bener kalau ngomong. Tetapi
ada yang akan menghentikan itu semuanya. Itu saja. Jadi golongan kamu ini yang bekerja semua untuk mengambil upah, kalau begitu salah satu cara bentuk kamu mempengaruhi manusia begitu? Ya, karena supaya tidak kembali kepada Tuhannya. Lah bukti nyatanya apa? Kok ini termasuk cara kamu untuk menggoda manusia itu? Menggoda emang tugas saya Saya untuk tahu. menyesatkan itu semuanya. Atau bentuk dunia manusia banyak yang terlena nggak ke arah kamu? Banyak yang terlena. Karena air-air itu yang akan membuat manusia itu kebingungan. Terus akhirnya? Apalagi bisa menenggelamkan sebuah pertisaan itu. Dan dari situ dia tidak menyalahkan golongan kami, melainkan menyalahkan satu sama lain. Itu diantaranya di bentuk manusianya. Itu kegiatannya apa bentuk manusia? Sehingga mereka ternyata sudah termakan propagandamamu lewat banyak bencana ini. Bentuk manusianya apa kegiatan manusianya? Ya akan memiliki persifatan seperti kami di dalam hatinya. Itu kan nggak kelihatan. Bentuk nyatanya di manusia kegiatannya apa gitu loh. Kegiatan apa? Manusia itu kegiatannya banyak. Iya, yang karena olah kamu banyak air ini, kan banyak manusia bingung. Banyak manusia mencari cara penyelamatan kan gitu. Itu. Saya sudah bilang tadi. Dia tidak mengandalkan oleh Tuhannya. Iya. Tetapi dia hanya mengandalkan lewat pertumbuhan atau daging kepala. Untuk menangguli itu semuanya. Ya kamu tanya tuh kegiatannya apa, bentuknya manusianya setelah dia mengandalkan seperti itu gitu loh. Melakukan entah sesajian. Saji terus? Melakukan Ritual terus? Untuk menghalau itu semuanya. Jadi manusia yang udah terpengaruh, terperangkap gerakan kamu banyak bencana banjir ini, mereka akhirnya mengadakan acara seperti itu gitu maksud saya. Ya. Itu diantaranya. Terus ini Mbak Sukmo, tadi kamu mengatakan ini perbuatan kalian semua, belum kalian untuk bicara ini, ada nanti yang menghentikan. Maksudnya gimana itu? Itu bukan urusan saya. Ya kamu ngomong berarti kamu bisa menjawab dong. Kalau kamu ngomong gak menjawab berarti kamu bohong kalau begitu. Jadi dipercaya. Ya bagus. Bagus ya, malah. Sekarang coba diulas. Tadi kamu mengatakan ada yang bisa menghentikan, siapa yang menghentikan nanti? Dari semua olah kamu ini. Ayo, jangan cuma ngomong tok, tapi nggak tahu ya cuma sama aja. Kamu berarti nggak tahu apa-apa kalau gitu. Ya tidak apa-apa. Menceritakan. Tadi kamu mengatakan ada yang bisa menghentikan. Bagaimana? Itu saja. Saya tidak mau menjelaskan itu. Kenapa nggak mau jelaskan? Berarti kamu ngarang. Berarti tahu golongan kamu yang bisa menghentikan nanti malah. Bukan hanya golongan saya saja. Bagaimana terus? Tetapi ada golongan para malaikat. Apa? Golongan para malaikat. Para malaikat terus? Itu saja. Diceritakan dong. Kenapa rupanya Mbah? Takut terbuka rahasiamu? Tidak mau. Kenapa bisa begitu? Terus kira efek-efek dari kejadian ini itu anak bumi yang bekerja, banyak orang terpengaruh sudah ini. Akhirnya mereka mencoba menanggulangi semua bencana dengan cara yang Mbah sebutkan tadi, ya kan? Itu kira-kira, efek pada orang-orang yang sudah terpengaruh oleh olah anak buah kamu, nanti berikutnya bagaimana itu Mbah? Jadiannya akan semakin bermaksiat terus timbul fitnah-fitnah yang akan merajalela di muka bumi ini. Saling adu domba antar sama.
Gitu. Antar sama apa? Semuanya manusia-manusia akan seperti itu kalau tidak mempunyai keyakinan. Punya keyakinan. Nah, ini yang menarik. Soal keyakinan ini, apa yang Mbah Sukmo ceritakan soal keyakinan, biar terlepas daripada gangguan golongan Anda, Mbah Sukmo. Itu bukan urusan saya. Itu urusan bagian manusia tersendiri. Ya, kalau mau saya tahu mah nggak banyak tanya, Mbah Sukmo. Kamu kan datang ke sini kan untuk jawab pertanyaan saya. Manusia itu sudah dibekali semuanya. Apa? Tetapi manusia itu bodoh. Iya kan. Diberikan sebuah akal, hati. Sudah melebihi itu semuanya. Tetapi manusia tidak bisa menggunakan itu semuanya. Tidak berpikir apa yang terjadi di dalam diri manusia itu seperti apa. Seharusnya manusia itu berkaca diri atas itu semuanya. Dari segi itu kan karena pengaruh golongan Mbah Sukmo juga kan. Segi manusia. Golongan kami bisa terpanggil dengan sendirinya untuk menitiskan di dalam dirinya. Oh gitu Mbah Sukmo ya. Dari kuat mananya golongan kami atau manusianya itu bisa dibedakan memakai akal yang di sini. Kalau tidak mempunyai akal, buang saja akal-akal manusia itu. Setelah dibuang di golongan kamu gitu Mbah ya. Berarti pesta. Ini yang menarik kembali lagi Mbah Sukmo. Tadi kau mengatakan ada yang bisa menghentikan, itu maksudnya apa? Menghentikan apa itu Mbah Sukmo? Tunggu saja nanti. Ya nunggu kok, aku mau tahu dari Mbah Sukmo kok. Kan kamu yang bocorkan tadi. Ada yang bisa menghentikan semua bencana ini. Ngomong dong. Saya biar tahu lah Mbah. Tidak. Bahkan pinter kan tahu. Itu bukan urusan saya. Ya bukan urusan sampean kan saya cerita Mbah Sukmo. Tidak. Kenapa nggak mau Mbah? Itu sudah ada konsekuensinya. Ada posisi masing-masing. Ya. Kalau begitu silakan Mbah Sukmo kembali bertugas biar yang punya porsi yang tubuh ini. Silakan keluar Mbah Sukmo, keluar. Jika langsung keluar. Oh Allah. Wis sadar. Wis apik. Sadar wis. Sadar lengkap gua. Ganti dengan izin ini. Yang punya porsi menceritakan siapa yang bisa menyelamatkan bencana ini. Yang masuk. Allah. Nggak kuat kuasai. Kuat dikuasai. Langsung sesuaikan tubuh yang dia masuki. Langsung bisa bicara manusia dan bercerita. Silakan. Iya. Kamu lagi? Kamu semua lagi? Mbah, siapa yang bisa menyelesaikan semua bencana ini, Mbah? Ayo. Ini semua bencana kan olah golongan sampean. Siapa yang bisa menyelesaikan semua ini nanti? Ceritakan. Kasihnya Kasihnya Allah. Siapa itu? Kamu sekarang punya porsi menceritakan siapa yang bisa menyelesaikan dari semua bencana ini. Ceritakan. Ingat, kamu tugasmu pemerintah. Silakan. Kalau enggak, dipotong-potong kamu nanti. Silakan. coba saja. Ya, benar alam gaib kan itu. Ceritakan. Kasihnya Allah yang akan menanggulangi itu semuanya. Nah, kasih Allah kan, saya cuma dengarkan kasih Allah. Bagaimana cerita kasih Allah itu bisa menyelesaikan semua bencana ini? Menyebarkan paku-paku bumi segala daerah. Ini kata-kata paku bumi, banyak juga golongan Anda yang sebagai paku bumi loh. Ya kan? Ada golongan kami diciptakan melalui semuanya ini. Itu saling bertabrakan semuanya. Terus? Kalau
Dia menciptakan kekasihnya Allah yang lebih dekat dengan Allah itu. Golongan kami akan menyingkir lebih dahulu. Menyingkir jauh begitu. Oh, jadi boleh aku kata semua bencana ini itu oleh golongan Mbah Sukmo. Tapi kalau di situ ada dampak ke buminya, Anda minggir begitu? Iya. Ketika sudah disebarkan. Oh. Terus ngomong-ngomong soal tadi kemuatan waliullah itu. Ini kan banyak dunia manusia ini yang simpang siur tentang waliullah. Waliullah bagaimana yang bisa Mbah ceritakan? Yang bisa menambahkan sebuah bencana ini? Wali yang memiliki sifat di dalam dirinya yang selalu membersihkan hijab-hijab dan selalu taat perintah kepada Tuhannya. Terus? Dan selalu meminta rindu dan selalu menjalankan zikir. Itu ciri-ciri yang semua lihat. Tapi dunia manusia kan banyak yang merasa seperti itu. Kenyataan saat ini. Memang banyak. Akan tetapi ada manusia yang sudah terbelenggu golongan kami. Karena sudah merasa dirinya waliullah atau paling suci. Itu yang menyebabkan tidak sampai ke sana. Sifat merasa akan hilang luluh lantah di dalam dirinya. Entah ilmu apapun yang sudah dipelajari itu semuanya. Itu. Jadi juga banyak manusia yang ngomongkan tadi, mungkin mereka ahli zikir ini cuma karena merasa lebih baik, cuma terbelenggu golongan sampean begitu. Iya. Terus yang kamu mengatakan yang bisa menyelamatkan dari semua bencana itu wali yang bagaimana? Adakah orang yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Maksudnya? Tidak ada yang tahu. Dan itu manusianya? Ada. Cuma sifat-sifat yang kamu omongkan tadi itu selalu membersihkan diri, taat pada Allah, tidak merasa ini itu ada orangnya gitu. Ada ya. Ya jangan marah dong, kan nggak tahu makanya aku tanya gitu loh. Jadi benarlah kiranya kalau aku mengatakan ada wali golongan iblis dan ada wali golongan wali Allah itu ada memang? Semuanya ada. Karena itu golongan kami sampai kiamat pun akan menggoda lewat bagaimanapun cara manusia itu seperti apa. Karena golongan kami selalu update terus menerus perkembangan ini semuanya. Jadi selalu mengikuti apa nafsu kehendak keinginan orang begitu, Mbah Sukmo ya. Terus ini Mbah Sukmo mau tanya apa aku lupa. Berarti ya tidak usah tanya. Aku tanya, jangan dulu kamu nih. Terus kejadian-kejadian yang sekarang ini menurut Mbah Sukmo itu ujian atau ajab buat manusia di Nusantara ini? Tergantung manusianya itu menerima semuanya atau mengeluh atas kejadian itu yang akan mengakibatkan ajab. Kalau menurut Mbah Sukmo, bagaimana agar orang-orang ini selamat daripada bencana ini? Itu bukan urusan saya, tugas saya itu bukan itu. Apa? Kan bisa ngasih bocoran dong? Tidak. Tidak sudi saya untuk membocorkan itu semuanya. Kenapa? Tapi penglihatan Mbah Sukmo, ada nggak golongan manusia yang bisa selamat dari apa yang Mbah buat ini? Ada. Maksudnya bagaimana yang bisa selamat daripada apa yang Mbah perbuat selama ini, saat ini? Manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya itu yang akan selamat dari belenggu golongan kami. Itu saja. Ya wes, terima kasih. Kenapa? Kok sewot gitu? Udah sekali bertugas. Sebelum kamu ambil, balikan semua, Mbah Sukmo. Balikan semua. Percuma juga. Semua akan baik-baik saja. Kau bertugas ke sana, aturan abuamu.
ambil lupa sebaik-baiknya bagi mereka yang bisa kamu ambil, kan gitu. Ya nggak semua ya? Ya. Ke sana keluar. Terima kasih atas beritanya, keluar. Betul lagi. Allah. Fresh. Kembali naik. Pemirsa, demikian obrolan kami dengan goib yang masuk di Mas Ucup ini, yang ngakunya dari golongan iblis, yang bercerita tentang keadaan sekarang ini banyak air yang membanjiri bumi Nusantara ini karena hujan curah tinggi dan karena air bah naik ke darat. Ternyata itu adalah salah satu cara iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Makanya perkuatlah iman kita. Kalau ingin tahu bagaimana caranya, silahkan disimak-simak. Kalau nggak salah, hal seperti ini sudah sering saya buat konten begitu. Tapi masalah hidayah itu mutlak milik Allah, dan ini cerita sisi goib daripada yang sekarang ini banyak air bah, air yang naik daratan begitu kira-kira. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, lebih kurang saya itu karena kebodohan kami yang di sini. Semoga manfaat kita sebagai manusia. Salah kata, salah ucap, salah sekemah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.